Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ruangan ini, bahkan mungkin ada 10.000 orang yang nonton baik di ruangan ini maupun di luar sana. Dan insyaallah ini mendapatkan satu perubahan yang baru untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jika tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Pendeta Esra Soro dan juga Budi Asali, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengarkan jawaban dan juga penjelasan yang akan diberikan oleh Kodonitan, dikarenakan ada suatu pertanyaan yang belum dijawab. Untuk itu kita akan berikan waktu kepada Kodonitan terlebih dahulu. Baik, dimulai dari Kodonitan untuk menjawab yang tadi pertanyaan, pernyataan dan juga jawaban untuk Pendeta Esra Soro dan juga Pendeta Budi Asali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Ini kayaknya bisa tambah seru nih. Ya, jadi saya mohon maaf Pak Budi Asali agak sedikit sabar ya Pak ya. Nanti saya jawab Pak Budi agak belakangan ya. Ini karena ada yang saya ingin perlihatkan kepada Pak Budi dan Pak Esra Soro, juga kepada para penonton di sini. Mohon maaf, saya ingin kembali sedikit nanti tentang yang Targum Yonatan, Pak Esra Soro ya. Pak Esra Soro, yang di kitab itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya nggak Pak? Nggak ada ya? Pak Esra Soro tidak bisa baca bahasa Ibrani juga ya? Tidak bisa menerjemahkan juga ya? Tenang Pak, saya juga sama Pak, saya juga nggak bisa bahasa Ibrani Pak. Jadi mendingan kita supaya sama-sama tahu, bagaimana kalau kita buka di sefaria.com aja Pak? Gimana Pak? Setuju ya? Bentar Pak. Tolong ditampilkan. Tadi yang dipertanyakan kata Mesias itu di ayat keberapa Pak? 13. Bukan 10 Pak ya? Enggak ada 13 kan Pak? 52 ya, bukan 53 ya? Oke. Oke, saya mungkin sebelum ke situ sebentar. Ya. Tadi yang dibacakan, yang minta dibacakan tadi kan bahasa Inggrisnya adalah Behold, my servant the Messiah shall prosper, he shall be exalted and exalted, and he shall be very strong. Betul ya Pak ya? Ini kita coba baca di yang 5310. And it was the pleasure of the Lord to refine and to purify the remnant of his people in order to cleanse their soul from sins, that they might see the kingdom of their Messiah, that their sons and daughters might multiply and prolong their days, and those that keep the law of the Lord shall prosper through his pleasure. Jadi artinya kurang lebih, dan ini adalah pleasure apa ya, kalau dalam hal ini seperti kayak keridhaan gitu lah ya, keridhaan daripada Tuhan untuk memurnikan umatnya di dalam untuk mensucikan dosa, jiwa-jiwa mereka dari dosa, dan mereka mungkin melihat daripada kerajaan Mesias mereka. Jadi yang dibicarakan ini bukan Mesiasnya tapi kerajaannya, gitu ya. Bahwa putra dan putri mereka mungkin akan bertambah banyak, dan keturunannya dan umurnya akan dipanjangkan. Maksud saya di sini adalah dalam hal ini Targum Yonatan sendiri juga tidak telak-telak mengatakan bahwa ini adalah untuk Mesias. Karena yang di 5310 mengatakan ini adalah untuk Kingdom of the Messiah, jadi kerajaannya. Jadi bukan Mesiasnya yang dia tekankan di sini gitu Pak. Ya, ini jawaban saya pertama tadi untuk yang Targum Yonatan. Kemudian untuk yang pernyataan tadi Pak Budi mengatakan bahwa kalau liberal itu bukan Kristen gitu Pak ya. Sama juga Pak, di Yahudi juga begitu. Kalau Yahudi yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat orang Yahudi itu juga udah bukan Yahudi lagi gitu Pak. Sama aja posisinya sebenarnya.
Oke. Terus kemudian yang belum dijawab nih, supaya nanti saya tidak dapat kartu kuning dari moderator, saya harus cek nih. Sepertinya yang Pak Budi tunggu-tunggu ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang dari ayat ke-4 sampai 12 ya Pak ya? Lebih baik saya bukakan aja sekarang. Sampai ayat PB. Ya. Oh ya, atau Lamo dulu ya, Lamo ya. Lamo ini saya ambil dari bibelhub.com. Bibelhub.com ini juga originalnya dari Kristen juga. Yang tadi saya pertanyakan, tadi Bapak mengatakan bahwa yang Lamo itu bisa juga berarti tunggal ya Pak ya. Yang Bapak tadi memberi contoh di ya apa tadi? Kejadian 9 atau Yesaya 44:15 Pak ya. Kejadian 9 ayat 26. Kejadian 9 ayat 26. 9:26 sama Yesaya 44:15 ya Pak ya. Enggak, saya enggak memberikan contoh itu ya. Saya memberikan satu contoh saja. Kamu kasih contoh. Hah? Ada tadi Pak. Saya enggak, bukan saya, Isra mungkin. Oh Pak Esra Soro mungkin. Ya. Pada intinya di dalam bahasa Ibrani kata Lamo itu sebenarnya artinya jamak Pak. Ya. Kalau di dalam website atau halaman dari pihak kekristenan itu memang ada penerjemahan yang kurang tepat karena yang di Yesaya 14:15 itu sebenarnya yang dimaksud adalah kayu dalam jumlah yang banyak. Kayu dalam jumlah yang banyak itu diterjemahkan menjadi it gitu Pak. Jadi seperti kelihatannya tunggal gitu. Nah, pertanyaan saya yang tadi juga belum tegas dijawab oleh Pak Budi adalah kenapa kata yang sama, Lamo, huruf Ibraninya juga sama, di dalam Yesaya 53 ayat 8 diartikan atau diterjemahkan dengan kata ganti dia, laki-laki. Di Ulangan 33 ayat 2, kata yang sama, huruf bahasa Ibrani juga sama, ini diterjemahkan menjadi jamak. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Lamo itu bisa berarti tunggal. Nah, di sini saya minta konfirmasi ke Pak Budi, benar nggak nih penerjemahan yang Ulangan? Kalau yang Ulangan benar, yang di Yesaya 53 ayat 8 juga harus dicek Pak, apakah benar ini? Apakah tidak ada sisipan teologi di dalam sini gitu maksudnya? Oke, Pak Budi boleh catat aja, nanti boleh dijawab belakangan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Budi. Nanti di dalam jawaban saya juga akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan balik. Dari mulai ayat 4 ya, saya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Di dalam sini kekristenan menganggap bahwa penyakit atau dosa ini bisa diartikan dosa begitu ya. Itu ada yang menanggung. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 32:33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ulangan 18:10, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Yesaya 18:32. Sepasal aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sepasal itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi artinya di dalam Perjanjian Baru tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Dalam hal ini kekristenan menganggap atau menafsirkan Yesaya 53 sebagai nubuat untuk Yesus karena memang di dalam kekristenan ada konsep penebusan dosa yang ditanggung oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan begitu maka kita bisa melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama konsep keselamatannya itu berbeda dengan konsep keselamatan di dalam Perjanjian Baru. Begitu juga yang ayat kelima. Ayat kelima, sebentar. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keluaran sama juga, bantahannya ada di Keluaran 32:33, Ulangan 18:10, dan Yeskiel 18:32. Mungkin saya bisa tambahkan dari Yeskiel atau Ulangan 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Juga ada di Yeskiel 18.
ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi dalam hal ini saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep dosa atau penyakit atau yang disebut dengan penyakit itu ditimpakan kepada satu orang. Orang tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, ayah juga tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Sehingga tidak ada konsep orang yang menanggung dosa orang lain. Tetapi seperti yang tadi saya katakan lagi bahwa kekristenan menganggap Yesaya 53 sebagai nubuat untuk Yesus karena di dalam Kristen ada konsep penebusan dosa oleh seorang Yesus Kristus di atas kayu salib. Gitu ya, itu dari saya. Kemudian ayat yang ke-6. Sama juga, ini juga terbantahkan oleh ayat yang tadi sudah saya bacakan. Di ayat 6 kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sama juga kasusnya dengan ayat 5 dan ayat ke-4. Ayat ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 38, Yesus banyak menjawab di hadapan Pilatus. Berarti tidak sesuai kalau dia tidak membuka mulutnya. Yang ini tadi sudah ya, kita tadi sudah membicarakan tentang lamau. Nah, ini nanti Pak Budi juga minta tolong di ini lagi. Yang ayat ke-9, Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Matinya adalah kematiannya, katanya adalah kata ganti orang ketiga. Di dalam Yesaya 53:9 ini ada sebuah kata yang yaitu bemotau atau kematiannya. Kata bemotam bisa diartikan kematian mereka. Kata mauto kematiannya, mauti kematianku, maut itu adalah kematian. Perhatikan di dalam Imamat 11:31, kata yang sama bemotam ini diartikan dengan mereka, ya, bukan dia, kata ganti kedua. Kata ganti yang di mana tadi? Yang di Yesaya 53:9 dengan kata ganti dia laki-laki, yang di Imamat 11:31 itu dengan kata ganti mereka. Ya, ini kejadiannya hampir sama dengan kata yang tadi yang lamau. Di Yesaya diterjemahkan dengan kata ganti dia laki-laki, di kitab yang lain kata yang sama diterjemahkan dengan mereka. Berarti ada indikasi bahwa di Yesaya penerjemahannya sudah mengarah memang kepada arah teologis, gitu ya. Kemudian yang juga di 5:39 dikatakan bahwa ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak berbuat kekerasan? Di Yohanes 2:14-15 dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Di Yohanes 2 ayat 14-15 bisa dikatakan di sini Yesus berbuat kekerasan, ya. Jadi tidak cocok dengan 5:39. Juga di dalam Lukas 22:36, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjual jubah, membeli pedang. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sepertinya tidak mungkin kalau pedang ini hanya untuk motong sayur gitu ya. 5:3-10. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di awal tadi kita berbicara, saya tadi sudah menanyakan kepada tim Kristen, Yesaya 53 itu apakah ayat-ayatnya semuanya harfiah atau kiasan?
Tadi dijawab oleh Pak Budi atau Pak Esar Soru tadi saya lupa menjawabnya. Bahwa tidak perlu harus semuanya kiasan atau tidak perlu harus semuanya literal atau harfiah gitu ya. Kalau begitu berarti ada ketidakkonsistenan di dalam penafsiran Kristen tentang Yesaya 53 di mana beberapa ayat mungkin ditafsirkan dengan literal, beberapa ayat ditafsirkan dengan kiasan gitu. Nah, kalau menurut Pak Budi tadi yang ayat 10 dikatakan bahwa ia melihat keturunannya itu adalah sebagai kalimat kiasan gitu Pak ya. Umurnya akan lanjut gitu. Nah, sedangkan kita melihat bahwa kalau dibilang keturunannya mau dibilang keturunan rohani dengan digambarkan sebagai orang-orang Kristen, sepertinya itu juga agak memaksa. Karena kalau ya walaupun mungkin rabi-rabi Yahudi juga menafsirkan 5310 untuk bangsa Israel juga mungkin kiasan karena sebagai bangsa punya anak bangsa begitu ya. Anak bangsa bisa disebut sebagai keturunan. Tetapi kalau bilang umurnya akan lanjut, Yesus di PB diceritakan bahwa Yesus sudah diangkat. Kalau dikatakan Yesus umurnya akan lanjut, saya mohon maaf, saya mau bertanya, apakah Tuhan bertambah umurnya begitu? Setelah diangkat umurnya tambah itu atau gimana? Ya. Ini pertanyaan balik saya kepada Pak Budi Asali. Nah, di sini saya langsung saja memberikan kesimpulan. Yesaya 53 itu sebenarnya adalah sebuah nubuat tentang kesaksian dari para raja bangsa-bangsa di dunia di akhir zaman orang Yahudi menanggung berbagai penderitaan dan kematian akibat perlakuan daripada bangsa lain. Nanti setelah mendengarkan sanggahan dari tim Pak Budi dan Pak Esar Soru, mungkin bisa saya tambahkan mengenai hal-hal yang dialami oleh bangsa-bangsa Yahudi hampir di seluruh dunia, tetapi kebanyakan memang di daerah Eropa ya, yang mana telah menyiksa bangsa Israel di dalam berbagai kejadian, termasuk di dalamnya nanti ada Holocaust ya, mungkin Bapak Ibu juga mengetahui. Baik, sampai di sini dulu sanggahan dari saya. Umar ada yang mau ditambahin? Silakan Pak. Ya. Tadi Pak Budi. Siapa yang ngomong? Sana dulu tadi itu. Ini sekalian kami ya. Lu mau tambahin? Nah, kalau mau tambahin tolong dipencet ya, merah sama hijau Pak. Oke. Ya. Salah apa sini? Ini dulu Pak, ada yang mau ditambahin tadi. Baik. Ya, sesuai dengan narasinya Pak Budi bahwa Yesaya 53 itu rohani ya. Penyakitnya penyakit rohani. 3 ayat 10. Bacakan ayatnya. Ini saya bacain sini. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apakah itu rohani apa harafiah? Kalau keturunan rohani. Udah belum? Sebentar. Bapak baca original text. Kenapa? Bapak baca original teksnya apa? Jangan terjemahan. Nih. Yunani apa? Iya. Kalau di situ ada nggak apa-apa. Yesaya 53:10. Keturunannya ya sudah teruskan aja dulu. Loh, Bapak baca jangan malu. Ada kata spermatos nggak di situ? Dulu kan? Nggak ada kata spermatos nggak? Apa? Spermatos. Kalau dalam bahasa Ibrani Ayat berapa? ayat 10. Ada kata sperma nggak di situ? Ada. Bahasa Ibraninya zera, sadik. Salah. Oh ya, sitera. Ya, ada nggak sperma? Mana atasnya? Jadi kok kalah sih? Ya, ya. Sera. Sera itu benih, bisa benihnya tanaman, bisa benihnya Itu orang. Hebrew-nya, Yunaninya. Sperma bukan? Ngapain bahasa Yunaninya ini? Yesaya bahasa Ibrani kok. Enggak. Ini kitab Anda bukan?
Ini. Anda kan kitab Septuaginta LWX. Saya enggak tahu kitab itu ya. Loh. Kenapa Pak Budi Nadi? Ini milik siapa terusan? Enggak tahu milik siapa. Saya pokoknya enggak pakai itu. Loh, kalau gitu PL Bapak berasal dari kitab apa, Pak? Dalam PL kita kan penggunaan bahasa aslinya kan mesti bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan bahasa Enggak, saya uji akademis Anda. Ini kitabnya siapa? itu yang mana itu? Tanakh. Torah, Nevin, Ketuvim sama ini lebih dulu mana ada? Tanahnya bahasa Ibrani. Iya. Itu tanah hanya PL tak? Ya tanah lah. Ini bukan. Kalau Masoret abad 10 apa saudara? Lalu itu menerjemahkan dari mana? Saya tanya itu menerjemahkan dari mana? Jadi kalau itu menerjemahkan dari sana yang mana lebih tua? Loh, karena perjanjian lama ya saya rujukannya bahasa Ibrani bukan Yunani. Loh, ini kitab siapa terusan? Tidak sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan sama saya. Kalau ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Topik, saya tidak mau jawab. Udah Pak, saya berpikir. Itu off topic. Apa-apaan kok bisa bertanya ke sana? Oke, silakan Pak. Silakan Pak Dila. Saya mulai dari yang tadi ya. Mikha itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Dondi bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana bisa menunjuk ke belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya itu mustahil menunjuk pada Rut kan? Menunjuk pada Yesus cocok. Jadi bagaimana itu bisa menunjuk pada Rut? Nah kalau Pak Dondi setuju untuk menunjuk pada Yesus, berarti Alkitab itu memang firman Allah. Karena 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan. Kelahirannya di Bethlehem, lalu Yesaia 3, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kematiannya di antara penjahat, dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum Masehi. Kalau tentang Rut itu bisa jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Sebentar saya buka ya Pak ya. Oke, ini kita Jawab yang benar maksud saya ya. Oh jelas Pak. Iya. Oh jelas. syahadat nih Bapak nih. Itu masih jalan waktunya. Silakan Pak, silakan. Oke, jadi nanti soal ayat-ayat yang tadi dipersoalkan, Yesaya ayat begini, tapi Yesus begini, jadi kayaknya nggak cocok ya. Nanti sebentar akan dijawab oleh Pak Budi tentang itu. Ya, tapi sekarang gini loh, saya hanya mau komentari satu hal, bahwa tadi Pak Dondi itu ngutip ayat yang menunjukkan bahwa untuk menolak Yesus yang dinubuatkan dari sana, di ayat 3, 4, 5, bahwa konsep penggantian atau penebusan dosa itu gak ada. Ya, karena itu Yesus ditolak dari sana. Karena kalau Yesus yang mengganti, itu konsepnya penggantian dan penebusan. Tapi Pak Dondi sadar tidak bahwa Bapak tadi mengatakan bahwa hamba itu adalah Israel. Kalau hamba itu Israel, teksnya mengatakan bahwa Israel mati atau menderita menggantikan bangsa lain yang Bapak bilang. Ya berarti sama-sama penggantian juga kan? Jadi mau
siapapun kecuali Bapak menyatakan bahwa teks itu salah, bahwa tidak ada penggantian, tapi kalau ada penggantian dan penggantian ternyata tidak benar, maka itu menganulir Yesus sekaligus menganulir Israel karena teksnya belum penggantian. Dan nanti sebentar mungkin perlu diperhatikan, seandainya tafsiran bahwa hamba yang menderita itu adalah Yesus, Pak Budi akan jawab, tapi kalau itu adalah Israel, bagaimana Israel diterapkan pada setiap ayat yang Bapak persoalkan tadi, yang Bapak persoalkan Yesus? Kalau dibalik, kalau yang dipersoalkan Israel, bagaimana harmoniskan itu? Termasuk misalnya Bapak menyinggung soal kematian, kuburnya dan segala macam, kapan Israel mati dan dikubur? Lalu soal masalah tidak konsisten karena ada yang harfiah, ada yang tidak harfiah atau kiasan. Kenapa tidak? Bukan soal tidak konsisten. Bahkan dalam penggunaan hari-hari, kita bisa menyatakan sesuatu yang harfiah dilanjutkan dengan sesuatu yang bersifat kiasan. Setelah saya makan 3 piring, pikiran saya jadi tenang dan anganku melambung ke planet Jupiter. Waktu saya makan harfiah, tapi kalimat selanjutnya itu sudah bersifat tidak harfiah. Jadi kalau dalam satu bagian itu ada yang harfiah, ada tidak harfiah, itu hal yang biasa dan tidak menggambarkan ketidakkonsistenan. Oke, saya tadi sudah katakan bahwa kata lamo itu ambigu, dan saya sudah mengkutip dari Jamieson, Faut and Brown, jadi tidak usah saya ulangi lagi. Lalu kalau dikatakan dalam PL itu Yeskiel 18 ayat 20 yang diambil dari Keluaran 24 ayat 16, lalu dan ya tidak ada apa itu manusia harus tanggung dosanya sendiri dan sebagainya itu ya. Lalu Yesaya 53 ayat 6 itu diapakan? Jadi mestinya Pak Dondi jawab dulu Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 baru memberikan ayat serangan. Tapi saya tidak dijawab. Pak Dondi cuma memberikan ayat serangan. Yesaya 18 ayat 20 menurut saya itu ayat yang berlaku umum. Jadi secara umum memang manusia menanggung dosanya sendiri. Tapi ada perkecualian, sama saja kalau misalnya dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa. Tapi Ibrani 4 ayat 15 Yesus dikecualikan. Jadi di sini juga seperti itu. Umumnya memang manusia tanggung dosa sendiri. Tapi ada 3 perkecualian dalam hal ini. Pertama dosa Adam. Dosa pertama itu ditanggungkan pada semua keturunannya sehingga semua lahir dengan dosa asal. Dan yang kedua, dosa orang-orang yang percaya ditanggungkan kepada Kristus. Dan yang ketiga, kebenaran Kristus diberlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya orang berdosa, saya dianggap sebagai orang benar. Justification. Ya. Dalam PL pun menebus dosa itu dengan binatang, tapi itu tipologi, dan itu digenapi oleh Kristus sebagai antitipenya atau penggenapannya pada waktu dia mati tersalib. Dan itu yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53. Jadi semua jadi cocok menurut saya. Tentang ayat 7 katanya tidak membuka mulut, bukan berarti tidak membuka mulut sama sekali. Tapi biasanya orang disalib itu memaki-maki, mengutuk dan sebagainya. Yesus sama sekali tidak. Jadi bukan arti dalam tidak membuka mulut sama sekali. Lalu ayat yang ke-9